tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya di acara Q&Q Ramadan Bawaslu Kudus. Pada sore hari ini kita akan berdialog dengan tema yang sangat relevan dengan kehidupan kebangsaan kita dan juga di bulan Ramadan yang suci ini. Kita akan membahas tema yakni mengenai puasa dan demokrasi, mengenai menahan diri, menghargai perbedaan, dan juga menjaga persatuan. Puasa bukan hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan juga dahaga, tetapi juga mengajarkan kita dalam pengendalian diri, kesabaran, dan juga kedewasaan dalam sikap. Nilai-nilai ini menjadi hal yang penting dalam praktik demokrasi. Nah, ketika dalam demokrasi sering terjadi adanya perbedaan pandangan dan juga pilihan dalam politik yang tentunya akan memicu konflik di ruang publik. Pada kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, yakni Ibu Naili Faila Saufa. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Bu Naili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Puasa lancar Bu? Insya Allah lancar. Insya Allah, alhamdulillah. Baik Bu, untuk episode Q&Q pada hari ini kita akan membahas mengenai beberapa nilai dari puasa yang kita kaitkan dengan praktik demokrasi sendiri. Nah, salah satunya tadi kan seperti yang ada di tema kita, yakni nilai pengendalian diri. Nah, menurut Bu Naili sendiri, bagaimana puasa ini bisa dimaknai sebagai latihan pengendalian diri dan mengapa hal itu sangat penting untuk kita terapkan dalam praktik demokrasi? Terima kasih Mbak Lia. Izin untuk menyapa teman-teman, sahabat Q&Q Bawaslu Kabupaten Kudus dimanapun berada. Pertanyaan yang bagus sekali ini berkaitan dengan Ramadan, tema yang diangkat. Kalau secara etimologi, terminologi, memang puasa itu menahan. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan dahaga, tetapi lebih dari itu adalah menahan dan mengendalikan apa-apa yang kemudian menjadikan diri kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya kita itu menahan dari segala sesuatu yang tidak baik secara secara lebih luasnya seperti itu. Termasuk di dalamnya menahan ini adalah pengendalian diri, kemudian pengendalian terhadap perilaku sosial, pengendalian dalam merespon segala sesuatu yang tentu saja mungkin tidak sesuai dengan harapan ekspektasi kita. Pengendalian sikap. Kemudian di dalamnya juga termasuk pengendalian emosi tentunya. Di lain pihak, puasa ini juga mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Untuk bersabar, kemudian melihat sesuatu lebih jernih. Nah, melihat sesuatu ini lebih jernih, sehingga emosi yang ada di dalam diri kita ini dengan kita berpuasa ini menjadi lebih terarah dan menjadi lebih teratur. Nah, ini juga yang dikembangkan akan lebih luas, tentunya akan menjadi nilai atau spirit demokrasi yang akan membuat demokrasi itu menjadi lebih sehat. Nah, kalau dikaitkan dengan demokrasi, puasa ini dikaitkan dengan demokrasi. Kalau tujuan daripada puasa ini memang supaya lebih bertakwa, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tentu yang
nilai-nilai yang ditanamkan itu harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Artinya seperti itu. Kalau di Al-Quran ini, tujuan puasa sendiri ini ada di surat Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah. Nanti mungkin sahabat Q&Q bisa sambil ngabuburit sambil lihat begitu. Iya begitu. Kira-kira begitu Mbak Lia. Jadi memang puasa itu mengajarkan pengendalian diri, terutama pengendalian emosi, agar lebih sabar gitu ya Bu. Nah, dalam sistem demokrasi sendiri itu kan adanya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan itu kan hal yang wajar, pasti ada gitu ya Bu. Ada. Nah, bagaimana nilai puasa ini bisa bisa mengajarkan kita untuk menyikapi terdapat adanya perbedaan pandangan dan juga pilihan untuk tidak terjadi adanya konflik nantinya. Oh iya, tentu kita tidak bisa menafikan adanya perbedaan pandangan. Setiap orang, setiap isi kepala itu tentu berbeda-beda sesuai dengan latar background masing-masing. Bisa jadi seperti itu. Tetapi bahwa yang harus kita kedepankan adalah bahwa bagaimana kita bisa lebih melihat persamaan-persamaan daripada perbedaan-perbedaan. Tetapi bahwa kemudian perbedaan yang tidak kita pungkiri itu memang ada, perbedaan itu ada, bagaimana kita kemudian bersikap untuk supaya perbedaan-perbedaan ini yang memicu konflik sosial, memicu konflik-konflik yang lain ini tidak terjadi. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada ini memang harus disikapi dengan bijaksana. Jadi istilahnya apapun ada perbedaan-perbedaan itu kemudian tidak lantas menimbulkan fitnah, tidak lantas menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lain begitu karena perbedaan itu fitrah, saya rasakan memang perbedaan itu tidak bisa dinafikan. Kemudian supaya perbedaan ini kemudian tidak menjadi momok atau tidak menjadi masalah yang nanti meledak suatu waktu. Begitu. Jadi memang harus sikap menghargai perbedaan itu di tengah-tengah puasa ini harus kita gali, kita harus tonjolkan. Misalkan perbedaan-perbedaan yang pandangan misalkan saja di satu kenyataan, misal di awal Ramadan itu kita ada perbedaan atau nanti pada saat hari raya kita ada perbedaan, itu tetap mungkin ada di tengah-tengah masyarakat, itu kita tidak pungkiri. Tetapi bahwa bagaimana perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi runcing, bagaimana perbedaan-perbedaan ini bisa dipahami secara bersama-sama dan secara bijak. Begitu juga dikaitkan dengan nilai demokrasi. Kalau ada perbedaan dalam pandangan, misalkan pandangan-pandangan tentang kedemokrasian atau tentang kepemiluan, bagaimana supaya perbedaan-perbedaan ini yang pastinya tidak bertentangan ya dengan nilai-nilai atau dengan undang-undang atau dengan peraturan manapun, ini kita masih bisa untuk saling menghargai dan saling bersikap bijaksana menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi memang kuncinya kita harus saling menghargai agar tidak terjadi konflik terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Betul. Nah, kemudian Bu, mengenai fenomena ujaran kebencian dan provokasi itu kan juga sering muncul ketika dalam proses demokrasi. Betul. Nah, bagaimana nilai puasa ini dapat kita terapkan untuk menjadi benteng pencegahan dalam hal tersebut, Bu? Oh iya, betul. Memang seperti kita ketahui bersama ya Mbak Lia, pada saat apalagi pada tahap-tahap kampanye begitu, memang sering banyak sekali ujaran kebencian, hoax, terus kemudian fake campaign yang diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang istilahnya ada banyak kepentingan di sana. Karena banyak kepentingan itu menimbulkan banyak konflik, terus kemudian menjadikan tidak kondusif.
tentunya dengan kerugian-kerugian yang akan timbul ketika ada ujaran kebencian, ada hoax, black campaign dan lain-lain, ini tentu kita tidak harapkan, kita semua tidak harapkan. Seperti ujaran kebencian yang masif itu memang seperti di Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri itu ada satu program kemarin, misalkan patroli cyber, terus kemudian ada kita membentuk beberapa pengawasan partisipatif juga untuk bagaimana mengantisipasi ujaran kebencian yang ada. Tentunya momentum Ramadan ini kita harus merefleksi kembali ke dalam diri kita sendiri-sendiri. Apakah kemudian statement atau komentar atau kemudian status yang kita buat ya, yang kita buat di media sosial atau di status WA misalnya, itu menimbulkan ujaran kebencian atau mematik kebencian kepada orang lain. Karena saya lihat ya, di beberapa media sosial sampai sekarang pun itu masih istilahnya terkubu-kubu ya gitu, masih ada kubu barat, kubu timur seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa proses atau tahapan dan kemudian pelantikan semuanya itu sudah ada hasilnya, sudah melahirkan pemimpin. Tetapi bahwa di tingkat grassroots, artinya di tingkat masyarakat itu kadang masih ada yang melontarkan ujaran kebencian karena mungkin ada yang tidak sreg dengan beberapa program atau mungkin seperti itu. Nah, ini tentunya di momentum puasa ini harapannya mampu meredam dari diri kita dan kemudian di sekitar kita, di kelompok sosial dan yang lain, di media sosial, netizen dan lain-lain, mampu untuk meredam, mengeluarkan statement, kemudian mengeluarkan komentar yang kiranya memantik kebencian atau yang kiranya itu menimbulkan persepsi sehingga menggiring black campaign atau penggiringan opini yang negatif. Nah, ini kita sama-sama harus ngerem atau mengendalikan diri supaya ujaran kebencian dan lain-lain ini tidak kemudian terproduksi banyak seperti itu. Dengan sadar kita menulis status, kita menulis komentar, itu memang harus difikirkan dahulu, begitu Mbak Lia. Berarti memang bulan puasa ini menjadi bulan yang untuk melatih kita gitu, untuk melatih bisa menahan diri. Betul. Agar tidak terjerumus ke provokasi atau ujaran kebencian lainnya. Betul. Nah, mengapa bulan Ramadan ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk kita membahas mengenai etika dalam berdemokrasi? Oke. Sebenarnya untuk berbicara soal etika demokrasi itu tidak hanya digaungkan pada saat Ramadan, tetapi bahwa Ramadan ini vibe-nya bulan suci, kemudian untuk membicarakan hal-hal yang baik semacam diskusi kata kali ini, nilai-nilai demokrasi ini seperti menemukan momentumnya. Jadi vibes Ramadan di samping untuk ngaji memang ngaji begitu, tetapi bahwa ngaji demokrasi, kemudian bahwa nilai-nilai demokrasi itu ternyata ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Puasa pada bulan suci Ramadan, pengendalian diri, kemudian bersikap bijaksana, dalam hal ini tidak egois, tidak tidak emosional dalam menghadapi apapun yang ada. Ini harapannya menjadi momen untuk kedepannya supaya tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi itu walaupun tidak dalam bulan Ramadan. Jadi nilai-nilai itu tetap kita pegang teguh walaupun nanti ke depan sudah tidak bulan Ramadan. Ini
momentum untuk ngecas ingatan kita kembali, untuk ngecas mengingatkan kembali kita akan nilai-nilai demokrasi seperti itu, Mbak. Berarti kan karena memang bulan Ramadan ini kan bulan yang suci. Betul. Betul sekali apa yang dibilang sama Bu Naili, bulan untuk ngecas kita untuk nanti kedepannya kita bisa pergunakan. Betul. Untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik di bulan Ramadan, terutama dalam kaitannya praktek dalam demokrasi. Betul. Nah, Bu, dalam demokrasi keadilan itu kan menjadi suatu prinsip utama. Betul. Nah, namun dalam prakteknya keadilan itu seringkali dikalahkan oleh kepentingan dan juga emosi, ya, Bu. Betul. Nah, bagaimana puasa ini bisa membentuk suatu kesadaran dalam keadilan, terutama dalam diri sendiri bagi seorang manusia atau warga negara, Bu? Iya, keadilan sendiri ini memang masuk juga di tagline Bawaslu, kan gitu. Bawaslu ini kan menegakkan keadilan pemilu, kan begitu. Memang kami underline begitu untuk keadilan. Keadilan itu bagaimana menciptakan semua semua proses, kemudian tahapan-tahapan itu yang merasa berkeadilan untuk semuanya. Berkeadilan untuk kontestan atau yang ikut, maksudnya peserta pemilunya, kemudian yang berkeadilan untuk pemilihnya, berkeadilan juga untuk yang lain. Ada prinsip keadilan di situ. Kemudian kalau kita tarik, prinsip keadilan ini dengan makna Ramadan begitu. Jadi memang nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa Ramadan ini itu memang salah satunya secara tidak langsung itu kita harus bersikap adil. Karena apa? Karena kalau kita maknai atau kita lihat secara harfiah atau kasat mata begitu, di bulan Ramadan ini kita ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagian harta kita, nah ini tentunya untuk dalam tanda kutip keadilan bersama. Nah, begitu. Jadi salah satu kewajiban sebagai seorang muslim yang melaksanakan puasa itu salah satunya adalah kewajiban membayar zakat fitrah. Ini untuk keadilan untuk semua. Tetapi kemudian kita tarik ke nilai demokrasi, ke yang secara konkret berkeadilan, yang secara konkret berkeadilan untuk demokrasi ini tentu semuanya istilahnya semuanya itu tidak ada kemudian yang merasa terzolimi. Kalau demokrasi itu masih ada yang terzolimi, itu artinya masih belum adil, kan masih belum adil. Harus tetap bertumbuh, demokrasi itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih adil, menjadi dirasakan manfaatnya untuk semua. Semua masyarakat Indonesia harus merasakan keadilan demokrasi itu sendiri. Nah, ini tentu dari Bawaslu Kabupaten Kudus, dari Bawaslu sendiri secara kelembagaan itu selalu mendorong untuk bagaimana kemudian mewujudkan keadilan pemilu kalau dalam konteks pemilu. Nah, tentu ini perlu untuk kerja-kerja, perlu untuk didorong begitu supaya keadilan demokrasi ini terwujud. Salah satunya kegiatan-kegiatan yang memang mendorong tumbuh sehatnya demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu, utamanya oleh Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri. Di tengah-tengah program-program yang banyak dari Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri untuk mendorong tegaknya keadilan pemilu ini, tentu ada banyak program-program yang kemarin juga kita sudah expose di kesempatan yang berbeda kemarin. Ya. Jadi memang nilai keadilan ini baik di nilai Ramadan dan juga demokrasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Betul. Betul ya, Bu.
Nah, kemudian Bu, bagaimana puasa ini dapat mendorong masyarakat untuk tetap aktif dalam berpartisipasi dalam demokrasi, namun tetap menjaga etika, persatuan, dan juga persaudaraan. Ya, betul. Spirit Ramadan, spirit puasa Ramadan ini juga Bawaslu Kabupaten Kudus mengimplementasikannya dalam beberapa program, termasuk di dalamnya itu mendorong pengawasan partisipatif. Jadi kita lebih mengikat mereka secara emosional, secara persaudaraan untuk bisa ikut bergabung dalam pengawasan partisipatif yang tentu saja tidak bisa Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri lakukan. Butuh kerjasama dengan beberapa stakeholder dan pemangku kepentingan yang lain. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri untuk pengawasan partisipatif kemarin alhamdulillah telah melahirkan komunitas baru yang bernama Pionir Kudus. Terus kemudian ada P2P Pendidikan Pengawas Partisipatif, alumni P2P istilahnya, untuk kita ajak untuk bersama-sama untuk apa istilahnya dalam tanda kutip kerjasama dalam bingkai persaudaraan yang kental begitu. Untuk apa? Untuk melakukan pengawasan partisipatif terkait dengan apa saja, terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan misalnya, atau kemudian terkait dengan sosialisasi. Nah, ini tentunya dalam spirit Ramadan kita harapannya bisa mengajak mereka untuk bersama-sama mungkin pada program-program kegiatan yang lain seperti mungkin nanti ada Zoom atau apa untuk meningkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemudian dalam bingkai juga persaudaraan. Jadi kita memang sama-sama mengajak, ayo kita sama-sama begitu untuk pengawasan partisipatif ke depan supaya memang pengawasan ini bisa bisa optimal. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Kudus saja, tetapi kita menggandeng dan melahirkan komunitas-komunitas yang baru yang concern terhadap pengawasan. Berarti melalui dari komunitas-komunitas yang lahir tadi, tidak hanya untuk menggait partisipasi saja, tetapi juga melahirkan persaudaraan, juga persatuan, baik dari kalangan beberapa orang ya Bu, dari beberapa sisi juga, dari kalangan dari mahasiswa, dari anak-anak sekolah juga. Betul. Jadi mengenai terutama dalam fenomena politik Bu, itu kan fenomena politik identitas, adanya ujaran kebencian yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Nah, bagaimana puasa ini bisa menjadi benteng moral agar demokrasi ini tidak berubah menjadi area kebencian? Oke, terima kasih. Iya Mbak Lia, itu memang tanggung jawab kita bersama, supaya ujaran kebencian itu tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Bagaimana kemudian masing-masing dari kita itu saling menahan diri. Kalau nun sewu pada saat-saat Ramadan seperti ini, ketika berseliweran ujaran kebencian atau kemudian berita-berita yang provokatif, kemudian black campaigns dan lain-lain, itu ada rem. Saya lihat seperti itu. Memang ada rem walaupun sedikit, tetapi tetap ada rem dibandingkan dengan ketika bulan-bulan biasa yang notabene bukan bulan Ramadan. Tinggal kita ini mengasah kembali, terus kemudian mengajak kembali, mengingatkan kembali supaya lebih difikirkan lagi begitu apabila
komen atau apabila membuat status, sehingga nanti yaitu tadi tidak melebar kemana-mana. Bahwa kritik, perbedaan atau komentar-komentar yang sifatnya membangun itu tentu harus dibingkai dengan di luar dari konten yang ada ujaran kebenciannya, begitu. Jadi tetap kritik yang membangun, tapi bahwa ujaran kebencian itu harus dipisahkan. Nah, ujaran kebencian itu banyak sekali ya menyulut, artinya kemudian banyak sekali yang istilahnya itu secara emosional mereka lantas tidak berpikir secara baik menanggapi ujaran kebencian yang ada di media sosial. Nah, ini tentunya menjadi kerugian buat kita semua. Artinya kita tidak boleh kemudian menanggapi sesuatu karena emosi, karena ada ujaran kebencian itu tadi. Jadi kita harus berpikirnya jernih ketika ada berita, misalnya kok terkesan provokatif, itu kita cari asal usulnya dari mana, apakah kemudian berita itu benar adanya, ataukah sebenarnya kronologi dari keluarnya berita itu seperti apa, itu harus kita jernih memandangnya. Tidak semata-mata, oh ada ini, oh berarti begini, berarti saya harus komennya begini, gini. Nah kan ini kan perlu untuk disaring kembali, perlu untuk difilter. Komen seperti apa yang mau kita keluarkan atau statement seperti apa yang kita mau keluarkan. Seperti itu Mbak Lia, saya rasa. Tetap harus menyaring dulu. Betul, tetap harus menyaring. Adanya ujaran kebencian. Iya. Nah, kemudian Bu, bagaimana dalam Ramadan ini bisa menjadikan momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam halnya pengawasan kepemiluan? Ya, pengawasan partisipatif seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Bawaslu Kabupaten Kudus ini menggandeng beberapa komunitas-komunitas yang lahir dibidani oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dan kemudian Bawaslu Provinsi. Dengan silaturahim kita karena memang belum memungkinkan untuk kita bertemu langsung, mungkin kita nanti akan banyak membahas permasalahan-permasalahan krusial yang berkaitan dengan agenda-agenda dari Bawaslu Kabupaten Kudus, termasuk di dalamnya adalah sosialisasi di tengah masyarakat. Ini tentunya dalam momentum Ramadan, ketika nanti kita sosialisasi kepada teman-teman baik P2P, kemudian Pionir Kudus, kemudian ada Saka Adiasta Pemilu, ini harapannya bisa disambung lidahkan atau bisa kemudian disebarluaskan kepada komunitas-komunitas atau forum-forum warga lain yang ada di tempat atau yang ada di domisili teman-teman baik P2P, Saka Adiasta ataupun teman-teman dari Pionir Kudus. Jadi sosialisasi yang kami lakukan, kemudian di-share atau disosialisasikan kembali. Nah, ini tentu harapannya akan bisa efektif, mengingat akan ada sepertinya kalau di bulan Ramadan itu biasanya ada banyak forum-forum. Salah satunya mungkin selesai tadarus Al-Quran, itu nanti bisa diberikan sosialisasi, atau mungkin di forum buka bersama teman-teman, daripada sekedar buka bersama, itu nanti ada sosialisasi ya, seperti itu. Harapannya nanti ke depan kerja-kerja pengawasan, terus kemudian kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Kudus ini terpublish, dirasakan oleh masyarakat menjadi tahu, oh ini loh kerja Bawaslu ini seperti apa di non-tahapan. Walaupun sudah tidak ada tahapan, sudah tidak ada pemilu, tapi Bawaslu
ini masih ada amanah, tanggung jawab besar. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dalam hal edukasi, dalam hal kesadaran politik, warga-warga masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus. Berarti memang momentum Ramadan ini tuh menjadi momentum yang pas gitu ya Bu, Iya, untuk iya. bisa menyalurkan, Iya. memberikan sosialisasi tentang demokrasi. Karena di momen Ramadan ini kan banyak sekali forum-forum seperti tadi. Betul. Bisa dipergunakan bagi teman-teman komunitas tadi juga Betul. untuk bisa melaksanakan sosialisasi demokrasi. Betul. Nah, sebagai refleksi akhir Bu, bagaimana Ramadan ini juga dapat dijadikan momentum bersama untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita, bukan hanya pada saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan kebangsaan sehari-hari. Oke. Ramadan ini menjadi evaluasi, momentum untuk evaluasi diri sendiri. Kemudian Ramadan ini harusnya membentuk karakter yang lebih baik, karakter yang mempunyai nilai-nilai puasa yang kuat. Nah, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, kemudian pengendalian diri, nilai-nilai mengendalikan diri, kemudian dan nilai-nilai Ramadan yang lain. Bersikap dewasa, kemudian tidak gampang tersurut emosi. Nah, harapannya nanti ke depan setelah Ramadan berlalu, nilai-nilai itu masih tetap ada dalam jiwa masing-masing. Tentu ini akan sangat luar biasa untuk diterapkan juga dalam demokrasi. Dalam setiap tahapan pemilu, alangkah indahnya begitu, alangkah baiknya ketika kita memegang teguh nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada bulan Ramadan ini, nilai kejujuran. Nah, ini kan kalau untuk demokrasi sendiri kan ini akan sangat baik. Terus bagaimana lantas kemudian kita jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana kemudian melihat pemberian politik dalam tanda kutip, misalkan amplop politik atau apa, itu kita berusaha untuk jujur. Apakah ini politik uang atau tidak? Apakah ini kemudian mempengaruhi pilihan saya ketika memberikan suara atau tidak? Apakah kemudian ini saya yang berhak menerima atau tidak? Kemudian pertimbangan-pertimbangan lain yang memang ditanyakan kepada diri sendiri, jujur kepada diri sendiri. Oh, kalau ini memang amplop politik, saya lebih baik tidak menerima. Nah, seperti itu. Satu kasus. Dan begitu juga diterapkan di kasus-kasus yang lain. Misalkan prinsip keadilan, apakah ini sudah adil bagi siapa atau bagi orang lain, apakah ini sudah adil bagi diri saya sendiri atau bagi orang lain. Ini juga spirit-spirit nilai-nilai Ramadan itu harus kita pegang teguh walaupun Ramadan sudah berlalu, tetapi momentum bulan Ramadan ini untuk ngecas, untuk mengisi kembali ruang-ruang kosong. Nah, ini kita buat menjadi bekal untuk di kemudian hari. Tapi sangat penting sekali nilai-nilai Ramadan itu untuk kita terapkan ke depannya nanti. Betul. Mulai dari pengendalian diri, bagaimana melatih kesabaran. Betul. Tentunya itu nanti harus kita bawa dan kita terapkan secara terus-menerus untuk kedepannya, baik nanti bulan setelah Ramadan Betul. juga. Nah, baik Bu Naili, tadi kita sudah sampai di akhir pertanyaan Bu untuk pada sesi kali ini. Siap. Sebelum kita akhiri acara, mungkin Bu Naili bisa memberikan closing statement untuk sahabat QNQ di rumah terlebih dahulu. Oke. Sahabat QNQ ya di rumah dimanapun berada, closing statement dari saya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Momen Ramadan ini digunakan sebaik-baiknya untuk mengisi energi penuh kebaikan. Semoga
ke depan kita akan tetap membawa energi kebaikan itu dimanapun, kapanpun kita berada. Begitu Mbak Lia. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu Naili Yes, atas apa yang telah sami-sami. disampaikan. Baik sahabat KNK, pada sore hari ini kita belajar mengenai beberapa nilai Ramadan, baik mengenai menahan diri, pengendalian diri, bagaimana kita menghargai perbedaan, dan juga bagaimana kita untuk menjaga persatuan dalam persaudaraan, yang tentunya ini akan menjadi nilai penting dalam praktik demokrasi yang beradab. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Naili Sama-sama atas Mbak Lia. insight dan juga ilmu yang telah diberikan kepada sahabat KNK. Semoga menjadi berkah dan Amin. bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik sahabat KNK, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba